Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Di pagi hari ini kita bersama-sama muji namanya, bersyukur atas rahmat penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi hidup kita. Mari saatnya kita berikan yang terbaik lewat pujian yang kita berikan saat ini. Haleluya. Mari bersama-sama pujikan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari dari awal lagu ini kita bersama-sama. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Bersama-sama nyatakan lebih lagi. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Sembah Dia, takkan ku goyah sebab Engkau ada beserta dengan kami Tuhan. Oh, sebab Engkau layak kami sembah, sebab Engkau layak kami puji. Oh, Engkau menyertai setiap kami, Engkau mengasihi setiap kami. Bawa kami lebih dekat lebih lagi Tuhan,
bersama dengan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shikira papa para maseke naralaya maseka naralaya maseka narayamo. Ora paseke naralayamo. Ora paseke papa mama. Kinarala maseke papa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau telah membawa hati kami di pagi hari ini Tuhan, mempersembahan yang terbaik, pengagungan yang terbaik hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Dan saat ini Tuhan kami ingin berteduh Tuhan, mengisi hati kami, mengawali hari-hari kami lewat pujian dan doa setiap kami Tuhan. Dan pakai setiap kami, layakkan setiap kami untuk mempersiapkan hati kami mendengarkan sabda isi hati-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami siap dan rindu lebih lagi untuk duduk diam mendengarkan sabda isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa di dalam hidup kita. Oleh karena itu kita akan mengawali dengan sebuah perenungan bagaimana hidup kita jalani setiap hari. Hari ini adalah saya ambilkan dari kitab Ulangan 5 ayat yang ke-32 yang demikian bunyi firman Tuhan. Maka lakukanlah semua itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang melayani, karena hari ini saya beri judul perenungan kita bagaimana kita siap melayani sampai akhir. Kalau kita berbicara tentang kesetiaan, itu adalah salah satu karakter yang tidak mudah, terutama karakter yang tidak mudah yang ditemui oleh setiap pribadi diri manusia. Karena pada dasarnya manusia itu cenderung untuk tidak bisa setia. Oleh karena itu, di dalam perenungan hari ini bagaimana kita mengikut Tuhan. Kadang-kadang awalnya kita itu menjadi orang yang begitu setia melayani Tuhan. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kesetiaan itu mulai luntur. Bahkan ketika kita di dalam sebuah realita kehidupan sehari-hari terbentur dengan sebuah problema, masalah yang ada di dalam kehidupan kita, dan itulah kesetiaan kita mulai luntur. Dan kadang juga digambarkan bahwa kesetiaan itu sesuai dengan cuaca atau situasi. Kalau cuacanya mendung, mungkin kesetiaan kita mulai luntur. Tetapi kalau cuaca itu cerah, kita mulai menggebu-gebu dengan kesetiaan melayani Tuhan di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa kita harus ingat bahwa setiap mimpi, setiap cita-cita, setiap harapan, segala sesuatu yang kita inginkan itu di dalam kehidupan kita butuh yang namanya sebuah kesetiaan. Segala sesuatu yang kita kerjakan pasti akan membuahkan hasil yang maksimal kalau itu kita lakukan dengan setia. Jadi sekali lagi, kalau kita memiliki sebuah cita-cita, mimpi atau harapan di dalam hidup kita, kita akan mencapai secara maksimal kalau kita lakukan dengan setia. Nah, berbicara tentang kesetiaan, pada bacaan yang kita baca itu adalah merupakan bagaimana kehidupan bangsa Israel yang dahulu.
bangsa Israel sering mengalami yang namanya kegagalan untuk melaksanakan perintah Tuhan, perintah yang diberikan Allah kepada mereka, dan sering bangsa Israel juga menuruti kehendaknya sendiri, berjalan menurut pikirannya sendiri. Namun ketaatan itu adalah suatu yang dituntut oleh Tuhan supaya kita ini dapat membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Maka ketika kita berbicara tentang kesetiaan, di situ dikatakan, maka lakukanlah semua itu dengan setia, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadamu, Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan dan atau ke kiri. Nah, ini juga disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Bahkan di dalam kehidupan Tuhan Yesus juga memerintahkan kepada para murid-muridnya untuk melakukannya dengan setia. Dengan setia artinya dengan kesungguhan hati. Bagaimana kita saat ini kita menunjukkan kasih setia kita di dalam hidup untuk membawa kehidupan yang membangun sebuah relasi. Karena kesetiaan ini berkaitan dengan hati, dan kemudian dengan hati itu direalisasikan di dalam sebuah kehidupan secara nyata. Tanpa kita sadari, sering kita itu memiliki sebuah motivasi yang salah di dalam melayani. Ada kalanya kita juga punya persepsi, mumpung ada kesempatan melayani, maka saya melayani dengan satu tujuan supaya orang lain melihat sebuah kehebatan kita, sebuah kepandaian kita, atau bahkan kita mau atau memiliki motivasi supaya orang lain memperhatikan kita, melihat skill kita yang luar biasa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, padahal di dalam kehidupan kita tidak perlu menunjukkan hal itu. Tuhan sendiri akan melihat bagaimana kesetiaan kita di dalam Tuhan, mengiring Tuhan, itu Tuhan akan melihat di dalam kehidupan kita sendiri. Kita perlu menyadari bahkan bukan kita yang memilih pelayanan ini, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Sekali lagi, bukan kita yang memilih, tetapi Tuhanlah yang memilih. Maka pelayanan kita ini sebagai sebuah anugerah yang diberikan Tuhan, diberikan kepada kita untuk diberi kesempatan untuk melayani. Jadi motivasi pelayanan kita itu adalah motivasi karena kita sudah menerima anugerah, bukan karena kepentingan, bukan karena ambisi. Kalau kita melihat konsep ini, maka sebenarnya kita itu tidak layak untuk melayani Tuhan. Tetapi karena kasih kemurahan Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mengekspresikan bagaimana anugerah yang kita terima dalam sebuah panggilan pelayanan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebetulnya adalah orang-orang yang berhutang kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu. Dan kalau kita menyadari hal itu, kita harus melihat bahwa pelayanan kita itu adalah sebagai sarana untuk membayar hutang kita. Walaupun hutang kita itu tidak terbayarkan, tetapi itu merupakan sarana bagaimana kita mengasihi Tuhan, sarana untuk melihat bahwa kasih Allah di dalam kehidupan kita ini benar-benar kita terima sebagai sebuah anugerah. Dan panggilan pelayanan itu adalah merupakan sebuah kehormatan di mana kita itu diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Nah, motivasi yang benar dalam pelayanan itu adalah harus dilandasi dengan rasa syukur, karena Tuhan terlebih dahulu
melayani kita. Di dalam Matius 20 ayat ke-26 sampai dengan 28. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Ini adalah hal yang harus kita pahami, bahwa ketika kita itu melayani, mendapatkan sebuah panggilan pelayanan, itu bukan untuk motivasi supaya kita ini dipuji atau ditinggikan di hadapan mereka, dianggap lebih. Tetapi Tuhan sendiri sudah mengatakan, barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Maka kita harus menerima panggilan ini dengan kerendahan hati, bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan untuk tidak mencari kebesaran atau ketenaran atau sebuah hal yang memuaskan untuk diri pribadi kita. Tetapi sebaliknya Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita untuk rela berkorban melayani orang lain dan melayani sesama kita dengan penuh kasih. Tuhan Yesus sendiri yang datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan untuk menebus segala dosa-dosa kita. Melalui karya penebusan inilah kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari panggilan pelayanan untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada, dimanapun kita diberi kesempatan, kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati, sehingga sampai dengan akhirnya kita kembali dipanggil oleh Tuhan, kita didapati untuk setia mengiring Tuhan. Mari kita untuk setia, karena pelayanan ini adalah pelayanan sebuah kehormatan bagi kita melayani Tuhan, Raja di atas segala raja, dan Tuhan sendiri yang sudah mengasihi kita di dalam hidup kita hari lepas hari. Mari kita bawa hidup kita dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Maka ada sebuah lagu yang namanya Sekali Yesus Selamanya Tetap. Yesus itu menjadikan satu motivasi di dalam pelayanan kita, di dalam pengiringan kepada Tuhan, agar di dalam kehidupan kita menjadi sebuah pribadi-pribadi yang memiliki karakter Kristus, karakter melayani, karakter yang penuh kasih, karakter yang penuh dengan kesetiaan, sehingga hidup kita semakin hari semakin diperkenan oleh Tuhan, dan kita akan didapati oleh Tuhan setia melayani sampai akhir. Selamat menikmati hari ini. Mari kita jadikan pribadi-pribadi kita untuk tetap setia sampai akhir. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktumu, terima kasih atas firman-Mu. Jadikan hari ini Tuhan menjadikan rema bagi hidup setiap kami Tuhan. Bahwa kami setiap pribadi lepas pribadi untuk menerima panggilan-Mu, untuk setia sampai akhir. Terlebih Tuhan di dalam pelayanan kami untuk melayani Engkau, melayani sesama kami dimanapun kami berada. Kami serahkan hari ini di tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.